Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang bertemu dengan saudara pagi ini. Bagaimana kabarnya? Tuhan sangat baik buat kita, beri kita kesehatan, pelihara kita sepanjang minggu, dan banyak hal lain yang Tuhan berikan pada kita. Amin. Saya lihat tokoh pria dan hari ini tokoh wanita. Ya. Dan tokoh wanita ini seorang yang memang dia tidak menjadi raja, tidak memimpin Israel, tapi dia berperan penting dalam perjalanan Israel. Dia bukan tokoh yang kemudian menjadi raja, dia tetap jadi rakyat biasa, tetapi berperan penting. Dan namanya ditulis dalam Ibrani yang membicarakan tentang pahlawan-pahlawan iman. Ibrani 11 ayat 31. Ya, sama-sama kita berdiri. Kita akan baca sama-sama mulai dari alamatnya. Ya, mulai. Ibrani 11 ayat 31. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, kita membaca di sini ada dua hal yang kurang enak didengar. Apa saudaraku? Coba ayatnya tadi. Supaya bisa dideteksi oleh jemaat. Satu, yang kedua, orang durhaka. Ya, jadi perempuan sundal sama orang durhaka sebenarnya kelompoknya sama, tapi di sini dibedakan. Ya, yang perempuan sundal itu tidak turut binasa. Harusnya dia turut binasa bersama-sama dengan orang durhaka, tapi di sini dibedakan. Ya, dan nama Rahab ini menjadi penting karena kemudian saudaraku dalam silsilah kelahiran Tuhan Yesus ada muncul nama Rahab. Ya, ada muncul nama Rahab. Nah, saudaraku, nama Rahab ditulis dalam daftar pahlawan iman di surat Ibrani. Artinya Rahab bukan orang biasa. Rahab bukan wanita biasa.
Ia seorang yang istimewa, punya peran penting dalam perjalanan bangsa Israel. Walaupun, ini pakai walaupun saudaraku, Rahab bukanlah seorang wanita Israel. Ini mesti digarisbawahi. Ya, dia bukan perempuan Israel. Ini sangat berbeda, Israel dan bukan Israel. Dan juga dia bukan wanita baik-baik. Karena tadi disebut apa saudaraku? Perempuan sundal. Jadi bukan perempuan baik-baik. Bukan orang Israel, bukan perempuan baik-baik. Tetapi saudaraku, seperti yang saya ambil di judul tadi, iman dan keberaniannya sangat membantu Israel sehingga kota Yeriko yang berbenteng itu, bentengnya bisa dirobohkan dan Yeriko dikalahkan. Jadi dalam robohnya tembok Yeriko tidak bisa dihapus nama Rahab. Ya, dia punya peran yang sangat penting. Walaupun tadi kan ada walaupunnya ya, dia bukan orang Israel dan dia bukan wanita baik-baik. Nah, saudaraku, kita semua punya masa lalu. Ya, juga punya masa kini yang mungkin saudaraku masih ada masa lalunya yang kurang baik, latar belakang yang buruk, latar belakang yang hina, kita semua punya itu. Hanya ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Ada yang mengaku secara terbuka, ada yang diam-diam saja, kan seperti itu. Tetapi saudaraku, semua itu tidak jadi masalah kalau kita mau datang pada Tuhan. Kita mau jumpai Tuhan. Dia pasti mau menerima kita. Alkitab katakan, setiap orang yang datang kepada Tuhan tidak akan pernah ditolak. Apapun keadaan kita, Tuhan gak pernah menolak. Seorang pun tidak pernah. Bahkan di atas kayu salib, seorang pendosa yang disalibkan karena dosanya, Tuhan bisa berkata waktu disapa oleh orang ini, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tidak seorang pun ditolak oleh Tuhan, apapun keadaannya, apapun kondisinya, baik masa lalu dan sekarang. Bahkan jika kemudian kita pun berbuat salah, kita punya kesempatan, pintunya tetap terbuka. Sehingga Tuhan tetap mau mengampuni kita. Amin. Saudaraku, bukan hanya diampuni, tetapi Tuhan mau memakai. Tuhan mau pakai siapapun. Bahkan yang dosanya besar sekalipun, setelah diampuni Tuhan mau pakai untuk jadi alatnya, untuk jadi alat di tangannya. Nah, tentang Rahab, yang pertama kita akan lihat bahwa iman datang dari pendengaran. Oh ya, ada sedikit koreksi, saya salah ketik di Roma 1 ayat 17, tolong dicari supaya nanti bisa ya. Itu sebenarnya 10, kurang 0 aja, malum ya. Ya, saya tulis ketik 1 yang dimaksud 10 itu. Nah, saudaraku, iman datang dari pendengaran. Iman datang dari mendengar. Seorang bisa beriman, seorang bisa percaya kepada Yesus karena mendengar firman, karena mendengar Injil. Dan mereka yang tidak pernah mendengar Injil atau menutup hati atau mengeraskan hati terhadap Injil, tidak mungkin dapat beriman kepada Yesus. Pertama, mendengar mau beriman. Kedua, mendengar tapi keras hati. Nah, saudara yang mana? Saya yakin kita adalah bagian yang pertama. Kita mendengar dan mau percaya, beriman. Iman itu datang dari pendengaran. Dan mendengar firman itu bukan hanya untuk beriman saja, tapi untuk bertumbuh dalam iman. Jadi setelah mendengar, kita punya iman. Mendengar Injil, kita percaya Yesus, punya iman. Tapi terus mendengar, berulang-ulang mendengar, kita akan bertumbuh dalam iman.
Roma 10 ayat 17. Ya. Iman itu datang dari mendengar, tertulis demikian, sebab di dalamnya nyata kebenaran, salah, yang ini nih. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu dari firman Tuhan Yesus. Injil ini kuasa. Begitu kita mendengar, dia bekerja. Begitu kita mendengar, dia mengobok-obok pikiran dan hati kita. Sehingga tidak sedikit orang yang ketika mendengar itu langsung percaya. Tapi ada yang lain mendengar langsung marah-marah, kan gitu ya. Apalagi kita sekarang di sosmed terbuka banget, saudaraku. Ya. Jadi macam-macam akibatnya. Kenapa? Karena Injil itu berkuasa. Karena firman itu berkuasa. Dia bisa membuat seorang percaya. Dia bisa membuat seorang selamat. Kalau buka hati, maka firman itu menolong kita untuk bisa diselamatkan. Saudaraku, Rahab seorang wanita Kanaan yang tinggal di dinding bagian dalam tembok kota Yeriko. Jadi tembok itu lebar, atasnya bisa buat jalan. Bukan jalan kaki, saudaraku, jalan kereta perang. Kalau sekarang mungkin jalan mobil ya, itu bisa lewat di atasnya. Keluarga Rahab ini bikin rumah di sisi bagian dalam tembok Yeriko. Jadi ini kota Yeriko, nah dia di sini, sisi bagian dalam, bagian luarnya itu tetap Yeriko tapi kota Madianya lah ini. Sini kota Madia, sana kabupatennya lah, tetap Yeriko gitu ya, tetap Tangerang, tapi ini tembok kota Tangerang, nah yang di sananya kabupaten gitu. Nah seperti itu gambarannya. Berita tentang orang Israel dan bagaimana Allah menolong orang Israel dalam perjalanan mereka yang banyak peristiwa ajaib terjadi, itu didengar oleh orang-orang Yeriko termasuk Rahab. Ya. Rahab ini walaupun dia tadi bukan wanita baik-baik, tapi rupanya dia tetap mengikuti kejadian-kejadian, bahkan Allah orang Israel yang hebat dan dahsyat itu dia dengar. Bukan hanya dia dengar, rupanya diolah juga dalam pikirannya. Allah Israel yang menolong dengan tanda ajaib membuat dia punya harapan. Saudara-saudara, dalam Yosua 2 ayat 8 sampai 19, saya akan bacakan ayat 11, saudara-saudara. Ayat 11, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Ketika mendengar apa saudaraku? Mendengar cerita tentang hebatnya Allah orang Israel. Apa kata Rahab? Takut. Di sini disebut tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat kami. Jadi dia menyadari bahwa yang dia dengar tentang Allah orang Israel itu hebat, dahsyat. Nah, dari mendengar itulah saudara-saudara, ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari ayat 8 sampai 11 yang saya bacakan ayat 11 secara berurutan saya akan uraikan, saudaraku, saya akan uraikan. Pertama, Rahab tahu lebih dulu. Tahu ya tentang janji Allah bahwa Allah akan memberikan tanah Kanaan kepada orang Israel. Dia tahu. Ingat, dia bukan orang Israel. Gitu. Dia orang Kanaan. Ayat 9, saudaraku. Dan berkata kepada orang-orang itu, Rahab berkata kepada orang-orang yang datang pengintai, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghingga
kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu. Ini kan janji. Bukan kepada orang Kanaan, tapi janji kepada orang Israel. Tapi di sini saudaraku, Rahab sebagai orang Kanaan, dia bilang, aku tahu Tuhan telah memberikan tanah Kanaan ini kepada orang Israel. Yang kedua saudaraku, artinya gini saudaraku, yang pertama ini tentang tahu. Rahab ini tetap update tentang hal-hal kekinian. Ya kadang-kadang ada orang yang nggak peduli ya tentang yang terjadi, yang nggak peduli. Ya, ada demo kemarin sampai bakar-bakaran, di mana? Kan gitu ya, kan nggak peduli. Saya tahunya juga udah malam dibilangin tuh saudaraku, ini ada rusuh nih di sini-sini. Rahab enggak, dia monitor kejadiannya gimana gitu. Karena ada harapan di hatinya. Ada harapan di hatinya saudaraku. Dia update dan dia peka terhadap peristiwa-peristiwa kekinian. Dia cari tahu tentang perjalanan Israel yang selalu dibela oleh Allah. Dia cari tahu cerita Israel sampai di mana, bagaimana keadaannya, sebab dia ingin mendengar lagi tentang bagaimana Allah mengadakan mujizat. Lalu saudaraku yang kedua, dia mendengar dalam ayat yang kita baca tadi, yang didengar tentang perjalanan Israel adalah bagaimana Allah menuntun, bagaimana Allah membela Israel ketika menyeberang laut Tiberau. Ya, dalam ayat 10 dikatakan, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tiberau. Dia tahu saudaraku, dia dengar Allah telah mengeringkan laut Tiberau dan orang Israel lewat aman dan kemudian orang Mesir lewat tenggelam. Jadi ini dia tahu saudaraku, dia dengar peristiwa ini semua. Dan dia juga dengar bagaimana Allah Israel kasih makan orang-orang Israel dengan mana, roti dari sorga yang turun ke bumi. Tahu, dengar tentang Allah Israel yang dengan berbagai cara dia pimpin dan menaklukkan bangsa-bangsa yang menghalangi. Kemudian yang hebat saudaraku, dalam ayat 11, ya, dalam ayat 11 ada satu pengakuan tentang Allah Israel. Sebagai bangsa Kanaan ini menyembah dewa bulan, namanya Molok, dewa bulan. Dan Rahab ikut jadi penyembah dewa bulan karena semua orang menyembah dewa bulan. Tapi ketika dengar Allah Israel, saudaraku, Allah yang dahsyat, dia sebut begini saudaraku, Allah orang Israel itu Allahnya Allah di langit di atas dan Allah di bumi di bawah. Jadi dikuasai di langit, dikuasai di bawah. Dia kan gak kenal siapa Allah Israel, dia gak tahu. Tapi menurut dia Allah Israel itu hebat. Di atas, di langit dia kuasai. Di bumi, di bawah dikuasai semua. Di mana dewa Moloch? Ternyata menurut paham dari Rahab, dewa Moloch itu gak sebanding. Lebih hebat, lebih dahsyat Allah orang Israel. Dia belum, kalau sekarang mah, dia belum diinjili, gitu ya. Belum ada orang yang ngajarin dia tentang Allah Israel. Belum ada yang kasih tahu dia cuma dengar-dengar saja. Tapi dia punya kesimpulan bahwa Allah orang Israel itu di atas itu, di langit dikuasai, di bawah, di bumi itu dikuasai. Nah, saudara-saudaraku, pengakuan semacam inilah ya, yang membuat dia mau menerima pengintai yang diutus Yosua. Nah, saudara-saudara, ayat 11 tadi belum ditayangkan ayat 11.
Tadi yang sudah kita baca ya, ayat 11 ya. Jadi pengakuan bahwa Allah Israel itu Allah yang hebat, luar biasa. Membuat Rahab itu terbuka ketika ada orang Israel mengintai dan sudah keliling kota, dan waktu sore-sore menjelang malam dia mampir ke situ. Saudaraku, kenapa ini agak untuk pengetahuan saja saudaraku. Kenapa dia mampirnya ke rumah Rahab? Kenapa dia mampirnya ke rumah Rahab? Banyak tamu di rumah Rahab. Rahab ini menurut catatan sejarah dia WTS tingkat atas saudaraku. Jadi banyak langganannya orang-orang istana gitu, orang-orang pejabat. Sehingga banyak orang keluar masuk ke rumah itu. Banyak orang keluar masuk. Jadi menurut pengintai ini kalau dia keluar masuk di situ juga nggak dicurigai gitu, nggak dicurigai. Tapi nanti kita lihat ternyata dicurigai. Gitu. Yang kedua, pengorbanan dan keberanian Rahab. Tadi iman, sekarang pengorbanan dan keberanian. Yosua 2 ayat 1 sampai 7 itu cerita ini sampai ke pasal 6 dan 7. Sampai pasal 3 dan 4. Saya baca, Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Pengertiannya begini saudaraku, bukan dari diutus dia langsung ke rumah Rahab, enggak gitu. Dia sudah keliling karena dia seorang pengintai. Dia cari tahu dulu. Nah, sudah sore ya dia singgah di sana supaya tidak dicurigai karena rumah itu hilir mudik banyak orang di rumah Rahab itu. Ayat 2. Kemudian diberitahukan kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada 2 orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Kemudian ayat 4, tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu, dan aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segera kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh kedua orang naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebar di atas sotoh rumah itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Saudara-saudara, dari pembacaan ini kita tahu bagaimana keberanian Rahab. Ya, keberanian Rahab. Jadi keberaniannya terlihat ketika 2 orang pengintai ini datang, ia mau terima. Ini berani banget gitu ya. Terima dan bermalam. Satu tindakan yang sangat berani dan penuh resiko. Ketika utusan raja datang tanya, dia bilang apa saudaraku? Dia ada bohong, ada nggak bohongnya ya? Nggak bohongnya apa saudaraku? Bener, dia datang tadi, gitu. Tapi saya nggak tahu dari mana dia dan sekarang nggak tahu kemana dia pergi. Bohongnya di mana saudaraku? Dia umpetin, dia umpetin. Sotoh rumah itu di atas biasanya ada tempat nyimpan-nyimpan barang-barang kebutuhan harian ditaruh begitu. Nah, si 2 orang ini diumpetin di bawah tumpukan jerami, saudaraku. Jadi kalau toh diperiksa ke atas yang kelihatan adalah batang-batang jerami. Tidak kelihatan orang. Saudaraku, dia bilang nggak tahu. Jadi boleh bohong, saudaraku?
Ini jadi perdebatan saudaraku. Rahab boleh bohong. Terus kita berargumen nih. Bohong untuk kebaikan. Ibu-ibu suka bohong nggak? Waktu kecil anaknya nggak mau makan, dibujuk-bujuk, ayo makan, nanti dibeliin es krim. Udah selesai makan dibeliin nggak? Enggak. Kan bohong untuk kebaikan. Itu kalau nggak dibujuk, kalau nggak dibohongin nggak mau makan. Ada banyak yang seperti itu. Saudaraku, Alkitab tidak mengedepankan kebohongan Rahab. Jadi bukan berarti kebohongan itu dimaklumi dan dianggap sah, tidak. Catatan ini memberitahu kita bahwa Rahab terlibat dalam perjalanan Israel dan dengan cerdik dia membuat 2 orang pengintai ini lolos. Gitu. Jadi bohongnya sebenarnya tidak dimaksud untuk dicontoh ya. Oke, kita tidak bahas tentang boleh atau enggak bohong. Tapi yang jelas Alkitab melarang bohong. Gitu. Termasuk bohong untuk kebaikan. Tapi siapa dari kita yang tidak pernah berbohong? Ya. Ada yang tidak berbohong tapi tidak mengatakan seluruhnya. Ini kan dia enggak berbohong 100%. Tapi dia tidak mengatakan seluruhnya, ya. Saudara-saudaraku, yang kita lihat di sini bahwa yang pertama, Rahab menyembunyikan kedua pengintai di rumahnya. Ini resiko. Ini mata-mata, saudaraku. Mata-mata itu kalau ketangkap hukumannya lebih berat dari tentara yang tertangkap di medan perang. Kalau pertukaran tawanan, satu mata-mata ketangkap bisa ditukar dengan 100 prajurit lapangan, saudaraku. Iya. Dan mata-mata itu biasanya dijatuhi hukuman mati. Ya. Jadi saudaraku, mata-mata itu dihukum mati. Menyembunyikan mata-mata adalah pengkhianat dan dihukum berat. Rahab itu menanggung resiko itu, saudaraku. Makanya saya katakan keberanian bertindak seorang wanita yang bernama Rahab. Yang kedua, dia berbohong dengan mengatakan tidak tahu. Ini bagian dari kecerdikannya. Jadi tidak ditolerir sebenarnya tentang kebohongan. Yang penting ini, saudaraku, membantu kedua pengintai untuk pergi dan kembali pada rombongan orang Israel. Ini peran pentingnya. Jadi setelah mendapat data, kekuatan dan lain-lainnya di Yeriko, orang-orang ini bisa sampai kembali kepada rombongan Israel dengan data itu yang kemudian waktu mereka menyerang setelah tembok roboh itu gampang dan bisa mengalahkan orang-orang Yeriko. Saudaraku, Rahab itu mengasihi keluarga. Ini yang poin 3 ya. Rahab mengasihi keluarga. Dalam hal moral, saudara-saudara, dalam hal moral, Rahab tidak bagus. Ya, Rahab enggak bagus. Mungkin kalau kita mau caci maki Rahab, ya memang dia seperti itu, betul? Tetapi saudaraku, dia bukan orang yang egois. Bukan orang yang mau menang sendiri, bukan orang yang mementingkan diri sendiri. Waktu ada kesempatan, dia bicara soal keluarga. Dia memikirkan keluarga, bagaimana supaya tetap sehat dan baik-baik saja. Yosua 2 ayat 12 sampai 14. Saya akan baca. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku satu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup, ini dirinci saudaraku, ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki, dan saudara-saudaraku yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut.
Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kami adalah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Jadi saudaraku, dalam keadaan seperti itu yang dia ingat apa? Keluarga. Dia bilang, tolong, saya mau tolong kamu, tapi kamu tolong saya, kan gitu ya? Selamatkan ayah dan ibuku, selamatkan saudara laki-laki dan saudara perempuanku. Bukan hanya itu, dan orang-orang yang ada bersama mereka. Itu bukan hanya anak-anak, tapi juga ada hamba atau budak yang bersama dengan keluarga itu. Jumlahnya banyak. Dia bela. Saya bilang, moral memang buruk, tapi mengasihi keluarganya luar biasa. Itu saudaraku. Ini Rahab, saudaraku. Rahab membuat perjanjian. Kalau sekarang perjanjian pakai meterai, dulu pakai tanda. Ya, pakai tanda. Pakai tanda supaya nanti kalau ada orang-orang itu datang nyerang Yeriko nggak keliru. Sehingga Rahab dan keluarganya diselamatkan sesuai dengan perjanjian itu. Saudaraku, Rahab diselamatkan dan keluarganya juga diselamatkan. Saudaraku, janji Tuhan kepada kita orang percaya sama. Kalau ada saudara yang sudah diselamatkan Tuhan, kan satu persatu keluarga itu diselamatkan. Saudara, dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara, ini peristiwa ketika Paulus dan Silas ditahan. Lalu Paulus dan Silas sebenarnya bisa keluar dari penjara karena belenggu-belenggunya terbuka. Tapi Paulus dan Silas tetap ada di sana, dan ketika kepala penjara itu tahu bahwa pintu terbuka, belenggu terbuka, tapi Silas dan Paulus tetap ada di sana, justru dia takut. Ini sakti amat ini orang gitu ya. Sakti banget ini Paulus dan Silas. Dan dalam ketakutannya, kepala penjara di Filipi ini bertanya kepada Paulus dan Silas. Bertanya dengan cara apa supaya dia selamat. Dan dijawab oleh Paulus dan Silas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau beserta seisi rumahmu selamat. Engkau dan seisi rumahmu selamat. Saudaraku, mungkin banyak dari kita adalah orang-orang yang terlahir sebagai keluarga Kristen. Ya, banyak dari kita. Tetapi ada juga yang setelah dewasa, dia baru percaya Tuhan. Kan ada yang seperti itu ya. Nah, termasuk orang tua saya. Bahkan sampai sekarang dari kaum keluarga papa itu, ya cuman papa yang selamat. Tetapi anak-anaknya selamat. Tapi ada juga kakaknya atau adiknya percaya Yesus selamat, ini jadi membuat papa mamanya selamat, kakak adiknya percaya Yesus selamat. Ada kan yang seperti itu? Ada. Janji Tuhan kepada penjaga penjara di Filipi ini, dan terjadi pada Rahab, dan saya yakin itu terjadi pada kita semua. Amin. Saudara, jangan kita jadi egois. Contohlah Rahab dalam hal mengasihi keluarga. Ya. Ingat keluargamu, ingat saudaramu. Ada sepotong lagu zaman dulu saudaraku. Lagu itu pertanyaan. Saudaramu di mana? Saudaramu di mana? Saudaramu di mana? Ingatkah engkau? Saudaraku, cobalah ingat. Di mana saudaramu sekarang?
Mungkin ada yang memang percaya Tuhan, tapi tidak lagi ke gereja. Atau mungkin ada mereka yang belum percaya Tuhan. Ingat mereka, doakan mereka. Ingat mereka, doakan mereka. Karena janji Tuhan, engkau selamat dan seisi rumahmu. Engkau selamat dan keluargamu selamat. Di mana keluargamu sekarang? Di mana saudaramu sekarang? Cari dia, doakan. Tuhan janji akan diselamatkan. Tuhan janji engkau selamat, seisi rumahmu selamat. Puji Tuhan. Saudaraku, terakhir Rahab dan runtuhnya tembok Yeriko. Rahab dan runtuhnya tembok Yeriko. Yosua 6 ayat 22 sampai 25, saya langsung pada materinya. Saudaraku, tembok Yeriko roboh dengan cara yang ajaib. Saudara masih ingat bagaimana tembok Yeriko roboh? Dengan cara apa? Ya? Keliling dengan meniup sangkakala. 6 hari sekali. Setiap hari 1 kali. Tapi pada hari keberapa? Hari ke-7 ya. Itu dikelilingi sampai 7 kali dan tembok itu roboh. Saudara-saudaraku, setelah tembok itu roboh, orang Israel menyerbu ke dalam kota. Dan ketika menyerbu ke dalam kota, ada perjanjian, saudaraku, bahwa Rahab menggantungkan tali yang dipakai untuk menurunkan pengintai, kan disembunyikan, kemudian dilepas, diturunkan dari tembok, karena tinggalnya di dinding dalam tembok, jadi diturunkan keluar tembok pakai tali. Perjanjiannya tali itu diikat di jendela. Nanti orang Israel, tentara Israel, lihat tali itu, berarti itu rumah Rahab yang melindungi dan menolong pengintai, dan keluarga itu harus dilindungi supaya selamat. Saudaraku, ini yang terjadi, bahwa ketika tembok roboh, ada tanda tali benang merah. Ya, Yosua 2 ayat 18, sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikat pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudaramu serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di dalam rumah. Saudaraku, rumahnya kayaknya bukan rumah kayak sekarang ya, kecil. Karena tadi ayah, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan orang-orang yang bersama. Mungkin menumpuk di dalam itu begitu banyak orang. Rahab membuat perjanjian dengan para pengintai, dan para pengintai bilang, nyawa kami jaminan, ya, nyawa kami jaminan. Jadi benar-benar dilindungi. Tali benang merah yang diikatkan di jendela itu menjadi tanda bahwa itu adalah rumah Rahab. Kalau sekarang kan enggak. Di mana rumahnya? Di Jalan Pandan nomor 3. Dilindungi ya, rumah itu jaga ya. Gitu. Karena ada nomornya. Kalau dulu kan tidak ada, saudaraku. Tidak ada nomornya. Jadi kasih tanda saja, kasih tanda bahwa yang ada tali benang merah itu dilindungi. Rahab dan keluarganya selamat karena orang-orang yang menyerbu masuk itu tahu bahwa itulah rumah Rahab. Dan kita lihat, saudaraku, kemudian Rahab beserta keluarga, walaupun mereka adalah orang Kanaan, diperbolehkan tinggal di tengah-tengah orang Israel. Karena jasanya membantu orang Israel untuk masuk ke dalam kota Yeriko. Saudara-saudaraku, Rahab dan keluarganya dikasih tanah tersendiri. Mereka bisa tinggal di sana.
Sejarah kemudian mencatat, saudaraku, di Alkitab bahwa Rahab kemudian menikah dengan salah satu pengintai itu. Pengintainya dua, saudaraku. Yang satu bernama Salmon, dan Rahab menikah dengan Salmon, saudaraku. Ini cinta lokasi, saudaraku ya. Ini cinta lokasi ini. Jadi Alkitab menulis seperti itu. Jadi Rahab menikah dengan salah satu pengintai yang bernama Salmon. Dan kemudian saudaraku, dari Salmon ini Rahab melahirkan anak yang salah satunya menjadi nenek moyang atau jadi kakeknya Daud. Nah, dari Daud kemudian kita lihat garisnya kepada Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, kita lihat di sini, Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa membantu siapa saja, bahkan dari orang-orang yang hina. Siapa orang yang hina itu? Saya orang yang hina. Kita semua orang yang hina. Karena dosa, karena kesalahan, karena kebodohan kita. Tetapi saudaraku, di hadapan Tuhan, setiap orang mempunyai kesempatan yang sama. Saya katakan lagi, setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk jadi anaknya, untuk mengalami pengampunan, dan juga untuk menerima berkat-berkat pertolongannya. Setiap orang punya kesempatan yang sama. Jangan merasa tidak mampu, jangan merasa bodoh, jangan merasa terlalu hina, dan jangan rendah diri. Di hadapan Tuhan kita semua sama dan diberi kesempatan yang sama. Datanglah kepada Tuhan, responlah panggilan Tuhan, engkau pasti diterima, engkau pasti dipulihkan. Bahkan Tuhan mau memakai saya dan saudara untuk jadi alat di tangannya. Jadi berkat buat keluarga, jadi berkat buat saudara-saudara, jadi berkat buat orang-orang lain, jadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Saudara mau? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita datang pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, masing-masing kita punya latar belakang. Ada yang latar belakangnya begitu gelap. Ada yang latar belakangnya begitu berat. Sehingga luka itu tidak sembuh-sembuh. Luka itu membuat kita menutup diri terhadap kasih Tuhan. Luka itu membuat kita bersembunyi. Luka itu membuat kita gak punya masa depan. Tapi hari ini kita mendengar seorang bernama Rahab dengan latar belakang hidup yang kelam, hina, buruk, tetapi hatinya terbuka untuk Tuhan, hatinya terbuka untuk Israel, dan Tuhan mengampuni dia, Tuhan memberkati dia. Karena itu saudaraku, datanglah kepada Tuhan, apapun keadaanmu, apapun latar belakangmu. Gak ada yang terlalu jelek, gak ada yang terlalu hina di hadapan Tuhan. Dia mau terima setiap kita apa adanya, mengampuni dan mau memakai kita untuk merobohkan tembok-tembok Yeriko. Tembok-tembok itu ada di depan kita. Tembok-tembok itu ada di hadapan kita. Tapi bersama Tuhan, kita bisa merobohkan tembok-tembok itu. Hingga hati kita damai sejahtera, hati kita penuh sukacita, dan kita punya masa depan yang cerah. Karena Tuhan menolong hidup kita. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia
hidupku. Kuasa-Mu dapat terlihat. Sungguh Bapa, Engkau yang baik. Kami merasakan Tuhan dalam kehidupan kami tak akan pernah terlambat kuasa-Mu yang Kau turunkan. Amin. Terima kasih Bapa. Engkau telah berbicara melalui hamba-Mu dengan penuh urapan dari surga. Hingga kami boleh merasakan Engkau begitu mengasihi kami. Dalam hidup ini Tuhan yang kami ada, kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Biarlah inilah Tuhan Kau mau pakai kami. Kau mau pakai kami sebagai biji mata-Mu. Amin. Kami mampu untuk melayani Engkau Bapa. Yes. Kami rindu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu di dalam hidup ini. Haleluya. Inilah sisa hidup kami. Tuhan, Engkau sungguh baik. Karena janji-Mu yang begitu besar akan dunia ini. Sehingga Engkau merelakan anaknya yang tunggal itu Tuhan untuk kami. Haleluya. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan kami untuk membalas kasih-Mu. Amin. Hingga pada pagi hari ini kami boleh diberkati melalui firman-Mu. Hingga pagi ini Tuhan kami boleh merasakan kasih-Mu itu nyata di dalam hati ini. Hingga kami pulang sebentar Tuhan akan membawa damai sejahtera daripada-Mu. Terima kasih Bapa Allah Roh Kudus yang Kau telah memakai hamba-Mu pada pagi hari ini. Dan firman-Mu Tuhan yang boleh menyentuh dalam kehidupan kami. Dan kami boleh mendengarkan dan firman itu boleh berakar, berbuah untuk menyelamatkan setiap banyak orang. Terima kasih buat karya Tuhan di dalam hidup ini. Hanya di dalam nama Yesus kami menyerahkan segalanya di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih berkat Tuhan hari ini dalam ibadah luar biasa. Kami menikmatinya. Tolong kami Tuhan agar kami bisa terus menjadi anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang setia kepada Tuhan dan mengasihi dalam segala hal, baik mengasihi Tuhan maupun mengasihi pekerjaan Tuhan. Berkati seluruh jemaat, berkati anak-anak-Mu yang hari ini ambil bagian dalam pelayanan, berkati rumah tangga, berkati kuliahnya, berkati pekerjaannya. Apa yang dicita-citakan dalam hidupnya, dalam keluarga, biarlah Tuhan berkati sehingga Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dan memberkati seluruh jemaat. Jika sebentar akan pulang, jaga lindungi, biar penyertaan Tuhan atas kami semua, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam setiap perjalanan kami, dalam kuliah dan sekolah, sehingga Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami pulang dengan selamat, biar penyertaan Tuhan nyata, indah atas kami semua. Berkati korban persembahan anak-anak-Mu, baik untuk kas gereja, juga persembahan persepuluhan, biarlah Tuhan balas berlipat ganda, Tuhan dimuliakan. Kami akan pulang, biar hari ini jadi hari yang penuh sukacita. Kesempatan kami bercengkrama dengan keluarga, sanak saudara di hari Minggu ini, biar itu semua memuliakan nama Tuhan. Terima kasih saudara yang kekasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.